Jutaan nyawa melayang di tangan rezim fasis selama periode kelam Perang Dunia Kedua, sebuah tragedi kemanusiaan yang mencabik-cabik hati nurani dunia. Bencana besar ini menghancurkan keluarga, kota, dan harapan di seluruh benua Eropa. Namun, tahukah kamu bahwa di tengah keputusasaan yang mencekik itu, terdapat ribuan orang yang berhasil lolos dari cengkeraman maut karena disembunyikan di bawah perlindungan kubah masjid? Kisah ini bukanlah fiksi, melainkan sebuah lembaran sejarah nyata yang seringkali terlupakan oleh zaman. Sebuah kisah epik tentang keberanian, pengorbanan, dan persaudaraan umat manusia yang melampaui batas-batas agama. Akar dari keberanian yang luar biasa ini tertanam kuat dalam prinsip-prinsip luhur ajaran Islam yang telah diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Di tengah hamparan gurun pasir yang sunyi, ajaran suci turun membawa pesan kehidupan. Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Filosofi agung inilah yang menjadi kompas moral bagi umat muslim di berbagai penjuru dunia. Mereka menyadari bahwa menyelamatkan nyawa yang tak bersalah bukanlah sekedar pilihan belaka, melainkan sebuah kewajiban suci yang mengikat setiap jiwa yang beriman kepada Sang Pencipta. Ketika bayang-bayang kehancuran mulai menyelimuti daratan Eropa, ketakutan menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami oleh jutaan orang. Pasukan penindas berbaris menembus batas-batas negara, membawa serta ideologi kebencian yang menargetkan kelompok minoritas untuk dimusnahkan tanpa ampun. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi tawa anak-anak, kini berubah menjadi panggung teror yang mengerikan. Orang-orang terpaksa meninggalkan rumah dan harta benda mereka yang berharga, berlari menyusuri malam tanpa mengetahui kemana arah harus melangkah untuk mencari tempat bernaung. Dalam kepanikan global tersebut, secercah harapan justru muncul dari tempat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Tanpa memiliki negara yang mau menerima mereka, para pengungsi Yahudi berlari dari satu perbatasan ke perbatasan lainnya. Mereka ditolak, diusir, dan dikembalikan ke wilayah yang dikuasai musuh. Hawa dingin, kelaparan, dan kelelahan menjadi teman setia dalam perjalanan panjang yang tampaknya tidak berujung. Harapan hidup mereka semakin menipis seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan rezim yang kejam. Keselamatan seolah menjadi barang mewah yang mustahil untuk didapatkan. Namun, di sebelah selatan benua Eropa yang sedang terbakar oleh api peperangan, terdapat sebuah negara kecil dengan mayoritas penduduk Muslim yang bersiap untuk membuka pintu rumah mereka lebar-lebar. Negara kecil itu adalah Albania, sebuah wilayah pegunungan yang indah di Balkan yang memiliki sejarah panjang toleransi beragama, warisan dari peradaban kuno. Di saat negara-negara besar di Eropa menutup perbatasan mereka dan membiarkan para pengungsi menghadapi nasib tragis, masyarakat Muslim Albania justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berdiri di perbatasan, menyambut para pendatang yang kelelahan dengan tangan berbuka dan senyuman hangat. Tidak ada kamp penahanan yang dibangun, tidak ada pagar berduri yang didirikan. Yang ada hanyalah pintu-pintu rumah warga yang terbuka lebar, menawarkan tempat berlindung, kehangatan perapian, dan makanan yang mengenyangkan. Kebaikan hati masyarakat Albania ini tidak lepas dari sebuah kode etik kehormatan kuno yang mengakar kuat dalam budaya mereka, yang dikenal dengan sebutan Besa. Besa secara harfiah berarti menepati janji, sebuah prinsip sakral yang mewajibkan seseorang untuk melindungi tamu yang mencari suaka, bahkan jika harus mengorbankan nyawa sendiri. Bagi masyarakat Muslim setempat, ajaran Besa ini menyatu dengan sempurna dengan ajaran Islam tentang memuliakan tamu dan melindungi yang lemah. Ketika seorang tamu mengetuk pintu rumah mereka, sang tuan rumah menganggap perlindungan tamu tersebut sebagai tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan, sebuah ikrar suci yang tidak boleh dilanggar. Kabar tentang keamanan di tanah Albania menyebar dari mulut ke mulut di kalangan para pengungsi. Gelombang kedatangan pun mulai membanjiri stasiun-stasiun kereta dan jalan-jalan pegunungan. Orang-orang Yahudi dari Jerman, Austria, dan Yugoslavia mempertaruhkan segalanya untuk mencapai negara kecil ini. Mereka datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, tanpa harta benda, dan menderita trauma akibat pengejaran yang terus-menerus. Namun, begitu mereka menginjakkan kaki di tanah tersebut, rasa takut itu perlahan sirna. Penduduk desa berlomba-lomba untuk menampung keluarga pengungsi, membagi jatah roti mereka yang terbatas, dan memperlakukan mereka bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari keluarga besar. Di dalam rumah-rumah berdinding batu yang sederhana,
Sebuah keajaiban kemanusiaan terjadi setiap hari. Warga yang mayoritas merupakan petani miskin dengan sukarela mengurangi porsi makan mereka sendiri agar para tamu tidak kelaparan. Mereka menyediakan tempat tidur terbaik untuk para pengungsi, sementara mereka sendiri rela tidur di lantai. Tidak ada paksaan atau pamrih dalam tindakan ini. Keyakinan agama yang mendalam mengajarkan bahwa rezeki yang dibagi dengan ikhlas tidak akan pernah berkurang. Dalam keheningan malam, di bawah atap yang sama, doa-doa dalam bahasa Arab dan doa-doa dalam bahasa Ibrani dilantunkan secara berdampingan, membumbung tinggi menuju langit yang sama. Di antara ribuan pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, muncul sebuah nama yang kelak akan terukir abadi dalam sejarah, yaitu Refik Vesely. Ia adalah seorang pemuda muslim biasa yang bekerja sebagai asisten di sebuah studio fotografi di ibu kota Tirana. Memiliki perawakan yang tegap dan hati yang sekuat baja, Refik adalah gambaran nyata dari nilai-nilai luhur ajaran agamanya. Ketika bosnya yang merupakan seorang Yahudi melarikan diri untuk bersembunyi dari incaran tentara penjajah, Refik tidak tinggal diam. Ia segera mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan bahwa keluarga mantan majikannya itu tidak akan jatuh ke tangan para algojo yang kejam. Keluarga tersebut adalah keluarga Mandil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak yang masih kecil. Mereka telah berpindah-pindah tempat persembunyian selama berbulan-bulan, hidup dalam teror yang konstan. Ketika harapan mereka hampir padam, pemuda muslim ini hadir membawa janji keselamatan. Refik menawarkan rumah keluarganya di desa pegunungan yang terpencil sebagai tempat persembunyian permanen. Meskipun menyadari bahwa menyembunyikan buronan adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati yang brutal, Refik tidak ragu sedikitpun. Baginya, menyelamatkan 4 nyawa tak berdosa jauh lebih berharga daripada mempertimbangkan risiko keselamatan dirinya sendiri. Perjalanan menuju desa pegunungan bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka harus berjalan kaki selama berhari-hari, melewati medan terjal berbatu dan hutan lebat, serta menghindari jalan utama yang sering dipatroli oleh pasukan militer. Sepanjang perjalanan, pemuda tangguh ini membimbing keluarga pengungsi tersebut dengan penuh kesabaran, memastikan langkah mereka aman dan semangat mereka tidak patah. Di tengah cuaca yang membekukan tulang, ia memberikan pakaian hangatnya sendiri untuk melindungi anak-anak yang kedinginan. Setiap langkah yang diambil semakin mengikat persaudaraan di antara mereka, membuktikan bahwa kemanusiaan sejati tidak mengenal batas identitas maupun latar belakang keyakinan. Setelah melewati perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di desa Kruja. Keluarga besar sang pemuda menyambut kedatangan para pengungsi asing itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah dan tamu kehormatan. Orang tua yang bersahaja tersebut segera mengosongkan kamar tidur utama untuk ditempati oleh keluarga pendatang dan memberikan jamuan terbaik yang bisa mereka sediakan dari hasil ladang. Dalam tradisi mereka, kehormatan sebuah keluarga diukur dari seberapa baik mereka memperlakukan orang yang mencari suaka. Di desa terpencil di atas awan ini, keluarga yang ketakutan itu akhirnya bisa bernapas lega dan merasakan kembali apa artinya tidur tanpa dihantui oleh mimpi buruk peperangan. Namun, perlindungan sejati membutuhkan strategi yang lebih dari sekadar menyediakan tempat tidur. Untuk memastikan keselamatan keluarga tersebut dari inspeksi mendadak tentara penjajah, identitas mereka harus disamarkan secara sempurna. Pemuda cerdas ini dan keluarganya mulai memberikan pakaian tradisional lokal kepada para pengungsi. Anak-anak laki-laki diajarkan untuk mengenakan kopiah putih khas setempat, sementara para wanita diberikan pakaian panjang dan kerudung agar terlihat menyatu dengan penduduk lokal muslim lainnya. Transformasi visual ini adalah garis pertahanan pertama yang vital untuk mengelabui mata-mata musuh yang mengintai di setiap sudut. Selain mengubah penampilan luar, mereka juga membiasakan para tamu dengan adat istiadat dan tata krama lokal. Anak-anak diajak bermain bersama anak-anak desa lainnya di halaman berbatu, berlari bebas di bawah sinar matahari, seolah-olah tidak ada bahaya yang mengancam dunia. Mereka diajarkan beberapa frasa bahasa lokal dan cara berinteraksi layaknya penduduk asli pegunungan. Kedekatan yang terjalin begitu kuat, sehingga bagi orang luar yang melihat, mereka hanyalah bagian dari keluarga besar petani yang harmonis. Penyamaran budaya ini menjadi tameng yang tak tertembus, melindungi nyawa mereka di bawah panci-panci kearifan lokal yang mengagumkan.
Kedamaian itu terancam ketika pasukan militer penjajah akhirnya memperluas jangkauan operasi mereka hingga ke desa-desa pegunungan yang terpencil. Suara sepatu buat tentara yang berbaris serentak memecah keheningan lembah, membawa hawa kematian yang mencekam. Pasukan bersenjata lengkap menyusuri jalanan berbatu yang sempit, melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah untuk mencari target buruan mereka. Ketegangan memuncak di udara, karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi seluruh desa. Ini adalah ujian terbesar bagi keberanian warga lokal dan kekuatan dari sumpah suci yang telah mereka ikrarkan. Ketika sekelompok perwira bersenjata mengetuk pintu dengan kasar, jantung setiap orang di dalam rumah berdegup kencang. Sang pemuda pahlawan melangkah maju, membuka pintu dengan ekspresi wajah yang datar dan tenang, menyembunyikan ketakutan yang berkecamuk di dalam dadanya. Dengan bahasa tubuh yang penuh percaya diri, ia meyakinkan para perwira tersebut bahwa tidak ada buronan yang bersembunyi di kediamannya, dan orang-orang di dalam hanyalah kerabat jauh yang sedang berkunjung. Tatapan matanya yang tajam dan ketegasannya dalam berbicara membuat para pemeriksa itu percaya dan akhirnya pergi tanpa melakukan penggeledahan lebih lanjut. Strategi penjajah tidak hanya menggunakan kekerasan militer, tetapi juga godaan harta benda. Mereka menyebarkan selebaran yang menjanjikan hadiah emas dalam jumlah besar bagi siapa saja yang mau membocorkan informasi mengenai lokasi persembunyian para pengungsi. Di sisi lain, ancaman eksekusi massal di tempat umum juga diumumkan bagi warga yang tertangkap tangan menyembunyikan mereka. Namun, bagi masyarakat yang memegang teguh prinsip kehormatan agamanya, nyawa manusia tidak bisa ditukar dengan sekantong emas, dan ketakutan akan kematian tidak bisa mengalahkan kepatuhan mereka terhadap ajaran Tuhan tentang melindungi kaum yang teraniaya. Hebatnya, tidak ada satupun warga desa yang berkhianat. Solidaritas terbangun secara diam-diam, namun sangat kokoh di seluruh penjuru negeri. Para tetangga pura-pura tidak melihat keberadaan orang asing, para pedagang di pasar tutup mulut mengenai siapa yang membeli bahan makanan tambahan, dan para pemimpin komunitas secara aktif memanipulasi dokumen-dokumen desa untuk melindungi warga baru mereka. Kesepakatan tidak tertulis ini menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam sebuah jaring perlindungan raksasa yang tidak mampu ditembus oleh intelijen penjajah yang paling canggih sekalipun. Kebaikan komunal ini menjadi tameng absolut dari angkara murka peperangan. Keberanian rakyat biasa ini juga tercermin di tingkat pemerintahan lokal. Ketika Komando Militer Pusat menuntut penyerahan daftar lengkap warga negara dan pengungsi, otoritas setempat dengan berani menolak perintah tersebut dengan berbagai alasan birokrasi. Mereka memberikan dokumen palsu, menunda-nunda administrasi, dan bahkan menyatakan bahwa data tersebut telah hancur. Keteguhan para pemimpin ini memberikan waktu dan ruang bernapas bagi masyarakat di akar rumput untuk terus memindahkan dan menyembunyikan para pengungsi. Sinergi antara pemerintah dan rakyat ini menciptakan anomali sejarah yang luar biasa di tengah genosida massal yang melanda wilayah lainnya. Berkat kepatuhan total pada ajaran memelihara kehidupan ini, negara kecil di semenanjung Balkan tersebut mencatatkan sebuah keajaiban yang hampir tidak masuk akal. Hingga hari terakhir peperangan, wilayah ini adalah satu-satunya negara di seluruh daratan Eropa yang memiliki jumlah penduduk minoritas Yahudi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sebelum perang dimulai. Hampir 100% dari pengungsi yang mencari perlindungan di tanah ini berhasil bertahan hidup. Mereka keluar dari bayang-bayang kematian berkat dinding manusia yang dibentuk oleh saudara-saudara Muslim mereka. Sebuah kemenangan gemilang bagi kemanusiaan di abad yang paling berdarah. Namun, kisah kepahlawanan umat Islam ini tidak hanya terbatas di wilayah pegunungan Balkan yang terpencil. Ribuan kilometer jauhnya, tepat di jantung peradaban Eropa yang telah jatuh ke tangan penjajah, semangat menjaga kehidupan juga berkobar terang. Saat kota metropolitan Paris ditaklukkan pada musim panas tahun 1940, awan hitam keputusasaan menyelimuti ibu kota Prancis tersebut. Di tengah kota yang dulunya dijuluki sebagai kota cahaya itu, pasukan keamanan mulai memburu dan mengumpulkan puluhan ribu orang tak bersalah untuk dikirim ke kamp-kamp penghancuran. Di saat itulah, sebuah pusat spiritual Islam mengambil peran krusial. Berdiri dengan megah di tengah hiruk-pikuk kota, Masjid Raya Paris dengan arsitektur Moorish yang eksotis bagaikan sebuah oase perlindungan. Kompleks religius raksasa ini awalnya dibangun sebagai bentuk penghormatan atas puluhan ribu tentara Muslim dari negara-negara jajahan yang gugur demi membela Prancis pada Perang Dunia Pertama.
Dengan menara perseginya yang menjulang tinggi dan halaman taman berukir yang indah, tempat ibadah ini merupakan pusat kebudayaan dan spiritual bagi komunitas imigran asal Afrika Utara dan Timur Tengah. Namun, di masa penjajahan yang gelap, tempat ini beralih fungsi menjadi sebuah benteng perlawanan rahasia. Pada masa itu, terdapat komunitas imigran yang cukup besar dari wilayah Afrika Utara yang menetap di sekitar kompleks tempat ibadah tersebut. Para pria bersahaja yang bekerja keras di pabrik-pabrik dan pelabuhan ini membawa serta tradisi luhur dan nilai-nilai persaudaraan dari kampung halaman mereka. Mereka sering berkumpul di kedai-kedai teh dan lorong-lorong sekitar masjid, mengenakan pakaian tradisional yang membaur dengan gaya pakaian musim dingin kota mode tersebut. Meskipun hidup sebagai warga kelas 2, para pekerja keras ini kelak akan menjadi tulang punggung dari salah satu jaringan penyelamatan paling rahasia dan paling berbahaya di seluruh Eropa. Di pusat pergerakan rahasia ini, berdirilah seorang tokoh karismatik yang menjabat sebagai rektor masjid, yaitu Sikadur Ben Gabrit. Beliau adalah seorang diplomat ulung dan ulama keturunan Aljazair yang sangat dihormati, baik oleh komunitas imigran maupun oleh pejabat pemerintah setempat. Dengan kebijaksanaannya yang mendalam, rektor tua ini menyadari bahwa posisi diplomatiknya dapat digunakan sebagai perisai pelindung yang kuat. Di balik sikap tenangnya yang diplomatis saat berhadapan dengan otoritas militer penjajah, beliau mengatur sebuah operasi penyelamatan berskala besar yang penuh risiko, mempertaruhkan nyawa dan kedudukannya demi menjalankan perintah suci agamanya. Ketika gelombang penangkapan massal mulai menyapu jalan-jalan kota, banyak keluarga minoritas yang menyadari bahwa wajah mereka yang memiliki kemiripan fisik dengan imigran asal Afrika Utara bisa menjadi kunci keselamatan. Di tengah malam yang gelap dan dingin, mereka secara diam-diam datang mengetuk pintu kayu jati yang kokoh dari bangunan suci tersebut. Mereka datang dengan membawa keputusasaan yang mendalam, memohon suaka dan belas kasihan. Sang rektor tidak pernah berpaling atau menolak siapapun yang datang mencari perlindungan. Pintu selalu terbuka, menyambut para buronan ini ke dalam pelukan kemanusiaan yang hangat. Bangunan religius yang megah ini memiliki rahasia besar di bagian bawahnya. Terdapat sistem labirin bawah tanah yang luas, terdiri dari lorong-lorong gelap dan ruang bawah tanah kuno yang pada masa normal digunakan sebagai area penyimpanan dan saluran pemanas. Ruangan-ruangan tersembunyi inilah yang kemudian diubah fungsinya menjadi barak-barak pengungsian rahasia. Di kedalaman tanah yang lembab namun aman dari jangkauan mata-mata, ratusan orang dari berbagai usia bersembunyi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, beralaskan karpet-karpet tebal sembari menunggu pengaturan dokumen palsu yang akan membebaskan mereka menuju daerah selatan yang belum sepenuhnya dikuasai musuh. Operasi penyelamatan ini membutuhkan lebih dari sekedar keberanian fisik. Keahlian administratif tingkat tinggi sangat diperlukan. Di ruangan kerjanya yang tersembunyi, sang rektor bersama beberapa staf kepercayaannya bekerja keras memalsukan ratusan dokumen resmi. Mereka menggunakan stempel asli kelembagaan untuk mencetak akta kelahiran baru yang secara resmi menyatakan bahwa para pengungsi tersebut beragama Islam. Karena banyak dari para pendatang ini berasal dari wilayah Mediterania dan fasih berbicara bahasa Arab, perubahan identitas di atas kertas ini menjadi alibi yang sangat sempurna dan masuk akal untuk mengelabui pos-pos pemeriksaan militer yang ketat. Untuk melengkapi penyamaran dokumen tersebut, sebuah pelatihan kilat rahasia pun diadakan di ruang-ruang perpustakaan yang tersembunyi. Para staf pengajar memandu para pengungsi tentang tata cara berperilaku, berbicara, dan menjalankan rutinitas harian layaknya penganut agama Islam. Mereka diajarkan gerakan-gerakan dasar beribadah dan doa-doa pendek dalam bahasa Arab untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu mereka dihentikan dan diinterogasi di jalanan. Pembelajaran ini dilakukan dengan penuh dedikasi dan keseriusan, karena mereka semua menyadari bahwa satu saja kesalahan dalam pelafalan atau gerakan bisa berujung pada hukuman penembakan massal di tempat. Salah satu kisah paling ikonik dari upaya penyelamatan di kompleks bangunan suci ini melibatkan seorang penyanyi terkenal bernama Salim Halali. Ia adalah seorang musisi muda berbakat yang memiliki banyak penggemar berkat suara emasnya saat menyanyikan lagu-lagu tradisional berbahasa Arab di berbagai klub malam elit di Paris. Meskipun memiliki ketenaran yang luar biasa, latar belakang aslinya sebagai bagian dari kelompok minoritas yang diincar membuat nyawanya berada dalam ancaman yang sangat nyata. Ketika surat perintah penangkapan akhirnya dikeluarkan untuknya, Salim tidak memiliki pilihan lain selain berlari memohon perlindungan kepada rektor bangunan suci tersebut.
Menyadari betapa pentingnya nyawa sang artis muda, tokoh spiritual tersebut segera mengambil langkah cepat untuk menyembunyikannya di kedalaman labirin bawah tanah yang paling aman. Di dalam kegelapan ruangan batu tersebut, sang bintang yang biasanya selalu berdiri di bawah sorotan lampu panggung yang gemerlap, kini harus hidup dalam keheningan total. Ia berbagi ruangan sempit dengan keluarga-keluarga buronan lainnya, merenungkan nasibnya yang berubah drastis dalam sekejap mata. Perlindungan yang diberikan kepadanya merupakan tantangan yang sangat besar, mengingat wajahnya sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat dan aparat keamanan di seluruh penjuru kota. Aktivitas tidak biasa di sekitar area kompleks religius tersebut lama-kelamaan memicu kecurigaan dari agen-agen intelijen penjajah yang terkenal brutal dan teliti. Mereka mulai memantau bangunan tersebut dari jarak dekat, mencatat siapa saja yang masuk dan keluar, serta melakukan inspeksi rutin tanpa pemberitahuan. Laporan rahasia mulai bermunculan di markas besar, bahwa dokumen-dokumen resmi keagamaan palsu diduga kuat berasal dari kantor pusat administrasi bangunan tersebut. Tekanan psikologis semakin meningkat pesat, dan bayang-bayang kehancuran seolah sudah berdiri tepat di depan pintu gerbang kayu jati yang kokoh itu. Hingga pada suatu hari yang sangat mendung, mimpi buruk itu benar-benar menjadi kenyataan. Sekelompok agen polisi rahasia bersenjata lengkap mendobrak masuk ke dalam kompleks suci tersebut. Suara sepatu bot kulit mereka menggema keras, menembus keheningan di sepanjang pilar-pilar batu berukir. Mereka menuntut untuk memeriksa seluruh area ruangan dan mencocokkan dokumen registrasi jemaah yang dicurigai. Teror yang sangat nyata menyelimuti setiap sudut ruangan, karena jika satu saja ruang rahasia di bawah tanah tersebut berhasil dibongkar oleh pasukan bersenjata ini, maka eksekusi mati massal bagi ratusan nyawa yang bersembunyi di dalamnya tidak akan dapat dihindarkan. Di tengah kepanikan ekstrim yang melanda, sang pemimpin agama menunjukkan ketenangan luar biasa yang seolah tidak masuk akal. Beliau melangkah maju menghadapi komandan pasukan rahasia yang beringas itu dengan postur yang tegap dan bermartabat. Menggunakan seluruh keahlian diplomatiknya, ia berargumentasi secara cerdas, mengklaim bahwa tempat ibadahnya adalah kawasan suci dan institusi diplomatik independen yang harus dihormati oleh hukum internasional. Tatapan matanya yang sangat tajam dan suaranya yang stabil, sama sekali tanpa menunjukkan setitik pun keraguan, berhasil membuat para agen brutal tersebut ragu-ragu dan mengurangi agresivitas mereka di dalam ruang utama. Sementara drama negosiasi yang menegangkan itu berlangsung di permukaan, jauh di dalam lorong-lorong gelap di bawah lantai batu, ratusan pria, wanita, dan anak-anak sedang menahan napas mereka dalam ketakutan yang mencekik. Mereka bisa mendengar dengan jelas setiap langkah sepatu bot militer yang mengentak-entak tepat di atas kepala mereka. Para ibu dengan panik membekap mulut bayi-bayi mereka agar tidak mengeluarkan suara tangisan sedikitpun. Detik-detik berlalu bagaikan berabad-abad lamanya. Sebuah doa hening tanpa suara dipanjatkan serentak oleh setiap jiwa yang bersembunyi di sana, memohon mukjizat untuk menjauhkan para pemburu dari pintu masuk rahasia. Fokus interogasi pada hari itu tertuju secara khusus pada status identitas penyanyi terkenal Salim Halali. Komandan polisi rahasia melemparkan berkas-berkas foto sang artis ke atas meja, menuduh secara langsung bahwa pihak institusi telah memberikan perlindungan palsu kepada seorang musuh negara. Dalam momen kritis di mana nyawa sang musisi berada di ujung tanduk, pikiran cemerlang sang rektor bekerja dengan sangat cepat. Ia memberikan pernyataan yang mencengangkan, menegaskan bahwa sang penyanyi adalah Muslim Tulan dari Aljazair. Untuk meyakinkan aparat keamanan yang penuh rasa curiga itu, ia memberikan tawaran pembuktian ekstrim yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Beliau dengan penuh percaya diri mempersilahkan para petugas inspeksi untuk memverifikasi asal-usul keluarga sang penyanyi langsung di kompleks pemakaman kuno di pinggiran kota. Namun, di balik tawaran tersebut, sebuah rencana rekayasa tingkat tinggi telah dipersiapkan dengan sangat matang. Pada malam sebelumnya, sang pemimpin telah memerintahkan para tukang ukir batu terbaik di komunitasnya untuk bekerja lembur membuat sebuah batu nisan palsu. Mereka memahat sebuah lempengan batu putih yang tampak sangat meyakinkan, mengukirkan nama kakek dari sang musisi lengkap dengan kaligrafi tanggal kematian di masa lalu yang disamarkan seolah-olah sudah lama berada di sana. Batu nisan yang baru saja selesai dipahat tersebut kemudian diselundupkan secara rahasia di bawah lindungan kegelapan malam ke kompleks pemakaman Muslim Bobigny di wilayah pinggiran kota.
Sekelompok pekerja yang setia menanam lempengan batu tersebut di antara barisan makam tua lainnya. Agar penyamaran ini terlihat sempurna, mereka secara cerdik melumuri permukaan ukiran batu yang masih bersih itu dengan tanah basah, lumpur kotor, dan serpihan lumut hidup. Modifikasi visual ini menciptakan ilusi luar biasa yang membuat batu peringatan tersebut tampak seolah-olah telah berdiri teronggok di tempat itu selama bertahun-tahun, hancur perlahan dimakan oleh kejamnya waktu. Keesokan paginya, pasukan polisi rahasia tiba di lokasi pemakaman dengan membawa skeptisisme tingkat tinggi. Mereka berjalan menelusuri barisan kuburan sunyi tersebut, didampingi oleh sang tokoh agama yang tetap mempertahankan ketenangannya yang elegan. Ketika mata para penyelidik tersebut akhirnya menemukan batu nisan berukir aksara kuno yang bertuliskan nama leluhur sang musisi, lengkap dengan tanda-tanda kerusakan akibat cuaca bertahun-tahun lamanya, keraguan mereka runtuh seketika. Bukti fisik manipulatif yang disiapkan dengan sangat sempurna itu sukses besar mengelabui pikiran kejam para inspektur penjajah. Mereka pergi meninggalkan area tersebut tanpa menyadari bahwa mereka telah tertipu secara brilian. Berkat tipu daya yang brilian dan penuh keberanian tersebut, nama sang penyanyi secara resmi dihapus dari daftar orang-orang yang harus ditangkap untuk dimusnahkan. Nyawanya berhasil diselamatkan dengan gemilang berkat dedikasi tak tergoyahkan dan taktik cerdik yang dipikirkan oleh sang ulama besar. Kejadian luar biasa ini menghembuskan napas kelegaan luar biasa bagi seluruh jaringan penyelamatan rahasia di bawah tanah kota. Momen kemenangan yang hening ini membuktikan bahwa kecerdasan strategis yang dibarengi dengan keimanan dan kepedulian yang tulus selalu mampu mengalahkan kebrutalan dan kejahatan mesin perang yang paling mengerikan sekalipun. Peristiwa heroik di Kompleks Pusat Kebudayaan Islam itu tidak berdiri sendiri. Ia menjadi katalis yang kuat bagi lahirnya jaringan perlawanan bawah tanah yang lebih terorganisir, yang dipelopori oleh kelompok partisipan dari kalangan imigran Afrika Utara, khususnya para pekerja keras dari etnis Kabail. Para pejuang jalanan yang tidak pernah terekspos sejarah ini menggunakan pengetahuan mendalam mereka tentang seluk-beluk lorong-lorong rahasia kota, rute saluran pembuangan air, hingga jalur pelayaran di sepanjang Sungai Seine untuk menyelundupkan ribuan buronan ke wilayah yang relatif lebih aman. Mereka mempertaruhkan segalanya setiap malam. Selain membantu rute pelarian darat yang penuh resiko, kelompok pejuang minoritas ini juga mengoordinasikan pendistribusian makanan pokok kepada ribuan orang yang tersembunyi di berbagai apartemen rahasia di seluruh kota. Mereka mendirikan fasilitas dapur umum darurat di wilayah pinggiran, mengolah bahan baku gandum segar yang didapatkan secara diam-diam dari pasar gelap untuk dipanggang menjadi roti tradisional. Memastikan ketersediaan nutrisi di tengah penerapan sistem penjatahan pangan yang sangat ketat adalah sebuah operasi logistik raksasa yang membutuhkan kerahasiaan absolut. Roti-roti kehidupan ini menjadi simbol persaudaraan kemanusiaan tanpa pamrih yang nyata. Setelah melewati masa keputusasaan yang panjang selama bertahun-tahun, tirai kegelapan yang menyelimuti benua Eropa akhirnya terkoyak pada musim panas tahun 1944. Kota-kota mulai dibebaskan dari belenggu kediktatoran, dan peperangan panjang yang paling menghancurkan dalam sejarah umat manusia itu perlahan mencapai akhirnya. Para pengungsi yang selama bertahun-tahun dipaksa hidup seperti tikus tanah di dalam ruang-ruang bawah tanah dan loteng pengap, akhirnya bisa keluar untuk menghirup kembali kebebasan udara segar di bawah langit yang cerah. Momen kebangkitan ini dibayar lunas dengan cucuran air mata bahagia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sejarah kelam perlahan terungkap dan korban mulai dihitung, dunia tertegun menyadari peran luar biasa dari komunitas yang seringkali terpinggirkan ini. Atas pengorbanan heroik yang melampaui batas kewajaran tersebut, Lembaga Peringatan Holocaust terbesar, Yad Vashem, menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi, Righteous Among the Nations, atau orang-orang benar di antara bangsa-bangsa, kepada para pahlawan Muslim ini. Nama-nama seperti Refik Veseli dari Pegunungan Balkan dan para tokoh yang tidak pernah meminta pamrih tersebut diukir secara abadi di atas monumen peringatan suci, menjadi kesaksian permanen akan cahaya kebaikan di masa tergelap umat manusia. Kisah mereka membongkar stigma negatif dan batas semu di antara kelompok yang seringkali dianggap selalu berlawanan. Pada titik ekstrim ketika nyawa tidak lagi memiliki nilai dalam pandangan penguasa lalim,
Orang-orang yang memegang teguh prinsip ajaran Islam justru membuktikan bahwa nyawa seorang manusia tanpa memandang apa identitasnya adalah anugerah Tuhan yang wajib dijaga dengan taruhan nyawa sendiri. Mereka adalah pohon-pohon rindang yang kokoh di tengah badai gurun kebencian yang merusak. Setiap jiwa yang berhasil diselamatkan pada saat itu, kini telah melahirkan ribuan keturunan generasi penerus yang bernafas lega di muka bumi. Di balik kekejaman rezim yang berencana menghapus kemanusiaan dari catatan sejarah, selalu ada sosok-sosok yang berdiri gagah menjaga pelita harapan agar tidak pernah padam. Cerita mengenai ribuan orang yang terselamatkan di bawah perlindungan masjid dan janji sakral perlindungan tamu ini adalah sebuah epik pengingat abadi. Bahwa ketika dunia runtuh di bawah tekanan fanatisme dan kebencian berdarah, keberanian sejati selalu lahir dari prinsip paling dasar kehidupan manusia. Siapapun yang menyelamatkan satu nyawa, maka ia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Sebuah ajaran luhur yang abadi menyala melintasi zaman.